Ini ada curhat dari Karawang. Saya lihat dari kata-katanya dan suaranya itu sudah mulai hampir putus asa gitu menghadapi riba ini, tekanan bank dan yang lainnya. Saya bacakan dari Cecep Robi, Karawang, KPR, hutang KPR, utang pokoknya 152 juta, macet 3 tahun, bank BTN, nilai rumah sekitar 300 jutaan ya. Saya beli rumah ini secara over kredit tahun 2016 di perumahan di Kerawang 2021. Saya stop macet sampai sekarang. Saat ini saya sedang nego dengan pihak bank permohonan bayar pokok hutangnya saja dan bayar cash jika aset terjual. Langsung dengan suaranya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap, ini saya Robi dari Kerawang, member dari SKDA di WAG. Ini kelanjutan masalah saya dengan bank hutang piutang KPR. Tapi di sini saya statusnya pihak kedua. Jadi dulu beli rumah itu over kredit di 2016, di 2021 saya macet sampai sekarang. Nah, kemarin ada kesepakatan secara lisan antara saya dan bank bahwa memang bank sudah mengizinkan untuk menjual aset. Nah, kemarin saya posting aset saya lewat media sosial Facebook, OLX. Kebetulan ada yang masuk tuh. Ada yang masuk datang ke rumah. Saya posting dengan harga 360. Nah, si calon pembeli itu menawar 250. Saya iakan dan saya ceritakan kronologisnya, ini rumah atau aset yang saya tempatin ini, bahwa saya berhenti riba itu dari tahun 2021 dan sampai sekarang tuh lagi nego untuk pelunasan pokoknya sambil aset saya dijual. Nah, dia mengerti dan memahami. Besoknya saya ke pihak bank. Saya bilang aset yang diagunkan sudah ada calon pembelinya. Jadi minta tolong untuk disiapkan sertifikatnya karena mau pelunasan pokok. Nah, tapi pihak bank tidak bisa langsung diproses di hari itu karena harus ada persetujuan wilayah dulu. Akhirnya si pihak bank menyodorkan 6 form yang harus diisi, dan salah satunya form tersebut adalah surat pernyataan di mana isinya kalau saya cedera janji dengan waktu yang ditentukan oleh bank, maka bank akan melelang rumah ini dan hak tanggungan untuk segera dilelang. Pokoknya intinya tuh yang merugikan saya lah kayak isinya itu. Nah, saya bawa pulang lah itu surat ke rumah, nggak langsung diisi. Saya baca dengan teliti, terus saya hubungi si calon pembeli. Ternyata setelah saya ke bank, setelah saya dapat form itu, si calon pembeli itu nggak respon lagi. Jadi menghilang begitu saja, Cap. Nah, saya di sini curiga si calon pembeli itu adalah pembeli fiktif. Jadi rekayasa bank supaya saya menandatangani pom-pom itu.
itu nggak saya lakukan. Nah setelah 2 hari saya ke bank, ada pihak recovery lelang aset ke rumah, dan pihak bank menelpon lagi ke saya menanyakan form yang itu udah diisi apa belum, karena mereka butuh tanda tangan pihak pertama dan foto rumah saya. Cuman saya belum respon, dan kemungkinan ini akan segera dilelang online. Dia udah menunjukkan aplikasinya, aplikasi BTN murah. Nih saya minta sarannya, langkah saya harus gimana. Terima kasih. Kalau bisa saya butuh pendampingan karena saya ninggalin 2 anak dan istri di rumah. Setiap harinya takutnya pihak bank melakukan cara-cara premanisme untuk suruh mengosongkan aset. Terima kasih, Cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nanti kita jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala umurniyamadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa ala subhanahu assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah biadi qolati lati adini. Alhamdulillah nikmatul islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulihal. Alhamdulillah binimati tatimus sholihat. Ya Allah, berilah kemudahan kepada Pak Cecep Robi ini yang di Kerawang untuk menyelesaikan hutangnya dengan BTN. Dan kalau jalan keluarnya adalah untuk menjual rumah dengan asetnya, ya Allah permudahlah segalanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul asna jasita salah. Ya Allah, mudahkanlah urusannya Cecep ini, ya Allah, untuk bebas riba darimu, ya Allah. Karena sulit itu datang darimu, maka mudahkanlah. Jadi gini, kalau saya lihat sudah dalam tahap frustasi loh, lemah segala macam-macam. Nah, itu bukan Anda saja yang mengalami, saya juga mengalami loh. Jadi saya mengalami hal itu, malah saya ketika saya bangkrut, cuman saya waktu itu masih umurnya masih lebih muda gitu, 45 tahunan gitu, 45, 44 gitu. Dan ketika masih 45 tahun, 40, di bawah 50, energi kita masih kuat gitu. Setelah 50 biasanya agak sulit gitu. Tapi tetap kita harus tawakal pada Allah gitu. Jadi ketika frustasi segala macam-macam, bla bla bla, tidak ada jalan buntu, yakinlah Allah itu maha baik gitu. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini, kita mungkin tobat riba segala macam-macam itu karena kepepet sob gitu. Intinya apa? Perbanyak istighfar karena kepepet, karena sudah tidak mampu lagi, sudah tenggelam, udah nggak bisa ini lagi, akhirnya kita tobat riba gitu. Itu pun nggak masalah gitu. Allah maha pemberi ampun. Jadi harus sabar dan tawakal ya. Al-Baqarah 1153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Jadi dengan sabar dan sholat gitu. Jadi lakukanlah sholat seperti biasa. Wajib dulu, kalau udah mampu naikin ke sholat sunnahnya. Terus naikin lagi ke sholat malam. Minta sholat tahajud, sholat istigharah, minta jalan keluar. Dan juga witir. Kalau bisa jangan putus sob. Usahakan seperti itu yang saya lakukan. Jadi hal yang pertama saya lakukan ketika saya frustasi adalah apa? Saya kuatkan, dekatkan diri kita kepada Allah dulu. Terus yang kedua adalah apa? Yang berdoa, yang beristighfar itu bukan hanya kita gitu, tapi keluarga kita juga, termasuk anak-anak. Saya kumpulkan anak saya jelaskan situasinya, termasuk istri saya gitu. Saya jelaskan situasinya dan saya minta doa doang gitu. Tidak memberi beban ke mereka, dan ini pembelajaran juga bagi mereka bahwa hidup ini tidak semuanya indah gitu, kadang ada susahnya gitu. Jadi saya kumpulkan keluarga, saya ngomongin masalahnya, dan itu pun butuh proses, tidak langsung diomongin seluruhnya, sebagian. Atau ketika saya sholat tahajud di samping kasur, mereka dengar, saya minta, ya Allah berilah aku jalan keluar ya Allah, atas kesulitan yang menimpa aku ya Allah. Hafalkan doa-doa yang simpel, yang paling gampang adalah Allahumma la salah illa ma ja'altahu salah wa anta tajul hasna jasita salah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku karena sulit itu datang darimu, maka mudahkanlah. Tambahkan juga doa Allahumma qini bi'alika haramik wa ghnini fadlika siwa. Ya Allah, anugerahkan pada kami rezeki yang halal sehingga kami terhindar dari yang haram, dan jadikanlah kami ini ya Allah hanya berlindung dan takut padamu gitu. Jadi saya hanya takut pada Allah gitu.
Dan alhamdulillah Allah memberikan keberanian pada saya gitu. Jadi ketika susah banget, tidak ada jalan keluar apapun gitu. Dan kalau bisa sih kita berbagi sedekah meskipun sedikit gitu segala macam-macam. Itu yang saya lakukan, sedekah dan yang lainnya. Karena sedekah itu memberikan kita keberkahan gitu loh. Menghindarkan kita dari musibah dan yang lainnya. Jadi perbanyak istighfar dan sedekah yang saya lakukan itu setiap habis subuh, sebelum subuh dan juga asar gitu. Ke masjid aja. Kalau nggak mampu 5.000 atau 10.000 ya 5.000. Kalau nggak mampu 5.000 2.000 dan itu harus rutin meskipun kecil dulu. Dan berusaha menolong apapun yang bisa kita bantu dulu. Makanya di SKD kita saling bantu, saling nolong segala macam-macam. Jadi itu intinya. Terus perbanyak istighfar ya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan di jalan, dan jalan keluar dari setiap kesulitan, serta memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu hadis riwayat Abu Daud ya. Jadi istighfar itu penting sob, untuk membuka barokah kita itu. Percuma, dan ini saya rasakan sekarang ini. Dulu mungkin omset saya sebulan bisa 5-10 M dulu. Dulu ya. Sekarang 500 juta aja susah, tapi ternyata apa? Barokahnya beda sob. Sekarang lebih tenang gitu. Dulu omset gede, tekanan sana sini, dipanggil rapat segala macam-macam, proyeknya selesai. Setelah selesai tuh tagihan nggak dibayar, main di kadang kontraktor-kontraktor yang nakal gitu, langsung kabur begitu saja. Apalagi saya kapan hari pernah kerjasama dengan BUMN Karya ya. Utang 300 juta cuma dibayar cuma 3 juta tiap 3 bulan, itu pun setengah mati naginya. Akhirnya sampai bosan sendiri naginya. Atau mereka kadang-kadang tiba-tiba pinplonnya dipindah ke daerah luar gitu, sehingga saya nggak bisa ngajukan, kesulitan untuk nagih lagi gitu. Dan itu makanya piutang saya di luar mungkin ada puluhan M dulu. Dan itu nyesek gitu kalau dinilai sekarang ya. Kalau dulu mungkin miliaran ya yang tidak tertagih gitu. Dan nyesek sekali, sedangkan saya hutang harus dibayar dulu. Jadi kalau hutang kan kita ke orang lain kan harus dibayar, ke supplier, ke mana-mana, mereka nggak mau tahu gitu. Dan alhamdulillah selesai semua tanpa terasa, tanpa saya menyadari gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini saya posisinya saya tidak ada hutang ke supplier sama sekali. Malah saya modalin supplier, kalau saya beli barang saya pasti bayar duluan di muka gitu. Dan alhamdulillahnya saya dapat diskon tambahan dari mereka, sehingga saya masih bisa jualan dengan harga kompetitif. Itu yang saya lakukan. Dan ternyata sekarang dengan offset yang kecil pun saya bisa lebih tenang gitu. Jadi intinya itu gitu. Kalau bisa dekatkan, kumpulkan keluarga, anak istri dan yang lainnya, doa segala macam-macam, minta mereka berdoa untuk kita terus. Paling utama lagi, kalau bisa ngomong dengan orang tua dan mertua juga, tapi bukan curhat gitu. Bilang aja dan dengan muka yang optimis gitu. Kadang-kadang ketika kita bermasalah seperti ini, kita kadang-kadang mukanya muka pesimis. Karena apa? Karena kurang yakin bahwa Allah bakal nolong kita gitu. Bahwa kesulitan ini akan menghambat kita. Kalau kita mukanya tidak optimis, gimana kita bisa berbisnis gitu? Orang kalau negosiasi, kalau kita tidak optimis kan susah untuk dapat rezeki gitu. Jadi syukuri hal-hal kecil gitu. Jadi jangan kita minta sama Allah, kalau dikasih tuh bersyukur atas hal-hal besar, hal kecil kita syukuri. Jadi kita bersyukur terus. Seperti doa saya, alhamdulillah kulli hal. Kita bersyukur atas nikmat apapun yang Allah berikan pada kita gitu. Mau suka mau enggak gitu. Kita harus syukuri gitu. Nah, ketika syukur datang, sabar dilakukan, kita perbaiki ibadah dan yang lainnya, insya Allah semuanya bisa selesai gitu, pelan-pelan gitu, tanpa terasa gitu. Dan saya tuh gila gitu. Gilanya apa? Saya ingin tahun ini semua utang riba saya selesai gitu. Meskipun nilainya menurut saya tidak sepertiga, tapi ya nilainya MM-an juga gitu. Dan saya yakin gitu. Saya sekarang apa yang saya lakukan saya iklankan sekarang ini. Saya punya hostel, pondok syariah saya jual gitu. Padahal okupansinya 80% dan itu masa depan saya ke depannya. Kedua, saya mau jual bangunan restoran atau showroom di Pecatu dulu. Jalannya bagus di Tohyani. Itu 3,5 itu 350 meter persegi. Dan harga berapa? Hampir 4 miliaran gitu. Saya jual juga. Kenapa? Semuanya untuk nutupin hutang gitu. Jadi saya meskipun saya cintai nggak apa-apa gitu. Dan saya mintanya gini, saya yakin sekali sama Allah gitu. Kenapa? Ya Allah, aku ikhlas kehilangan apapun ya Allah. Asal bisa terbebas hutang riba ini ya Allah. Dan berikanlah gantinya 10 kali lipat, 20 100 kali lipatnya. Jadi saya yakin bahwa saya akan kaya lagi. Kenapa?
Karena saya yakin gitu, saya nggak ini, dan alhamdulillah saya dengan istri saya sejalan gitu, karena sudah kita memberikan pengertian yang luar biasa ke mereka semua, sehingga mereka mendukung gitu. Nggak apa-apa, saya sudah kehilangan villa, 2 villa saya hilang untuk menyelesaikan, dan kalau saya bukan rugi ya, mungkin hampir 20 eman, 20 sampai 25 m aset saya yang berkorban hanya untuk hutang di bawah setengahnya gitu. Ya nggak apa-apa, toh saya juga mati nggak dibawa gitu, mati nggak dibawa, dan ternyata apa, Allah masih memberikan kebahagiaan ke saya dengan alhamdulillah aset saya masih banyak yang lainnya. Jadi tidak takut miskin gara-gara kita jual aset untuk nutup riba, karena itu konsekuensinya. Saya balik lagi ke Pak Robi ini ya, sekarang ini jangan frustasi dulu segala macam-macam, lakukan video kan rumahnya, nanti saya bantu upload di YouTube saya dan juga di IG saya. Kebetulan kan saya YouTube-nya subscribernya cukup banyak gitu, termasuk di IG gitu. Jadi intinya apa, saya akan coba bantu sebutkan kontaknya Anda biar pembeli langsung ke Anda langsung gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan, jadi apapun dilakukan gitu. Dan saya pun lagi buatin webnya Lelang Pro ya, marketplace. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi wasilah ya, jadi kebaikan bagi banyak orang untuk bisa menjual aset riba yang kira-kira untuk nutup ribanya gitu. Jadi intinya gitu. Pak Robi, Bang, kalau sudah 3 tahun, sekarang saya fokus ke Pak BTN-nya ya. Itu Bang itu cukup sabar gitu. Jadi intinya apa? Kita tidak perlu sujon segala macam-macam. Besok lagi langkah-langkah yang dilakukan ini, langkahnya udah kalau udah stadium kanker 4, stadium 4 gitu. Mau ke 5 gitu. Dan ini harus dilakukan langkah-langkah yang terstruktur gitu. Jadi kalau nanti besok lagi apapun itu buatin secara tertulis dan ada buktinya kan, Anda harus mengumpulkan bukti dan data gitu. Contoh ada pembeli segala macam-macam, calon pembeli. Nanti setelah gitu Pak, kita video selfie ya bahwa Bapak berniat untuk membeli rumah saya bla 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 dari Pak siapa, tinggal di mana bla bla bla. Video selfie aja dari saya kedatangan calon pembeli dengan harga segini gitu. Sebutin nggak apa-apa gitu. Jadi ada buktinya, ada kedatangan. Kalau nggak ya buat surat pernyataan berminat dari si calon pembeli untuk membeli rumah kita. Kalau jadi usahakan seperti itu, terus datang ke bank pun minta persetujuan. Jadi Anda harus buat tertulis juga gitu. Jadi buat tertulis bahwa apa yang Anda lakukan adalah apa, ada buktinya gitu. Jadi tertulis segala macam-macam, ajukan secara resmi segala macam-macam dan minta jawaban dari mereka gitu. Jadi jangan asal datang ngomong-ngomong itu, bank senang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada bukti data. Karena ini pasti udah langsung masuk pengadilan kalau udah seperti ini. Jadi meskipun kita hindari pengadilan, ini pasti nanti kedepannya ujung-ujungnya ke sana gitu. Jadi tergantung Anda mau fight mau enggak gitu. Kalau ikut pendampingan lebih bagus lagi, karena apa? Akan dibimbing bagaimana Anda jadi pengacara diri sendiri sambil kita berikhtiar untuk menjualkan rumah Anda gitu, untuk menjualkan rumah Anda. Jadi intinya seperti itu. Jadi mulai sekarang ini kumpulkan data dulu gitu. Nah sekarang ini buat aja surat terkirim SP1 ke mereka semua, judulnya kepada Bank BTN perihalnya penyelesaian hutang kredit nomor berapa, titik dan permintaan outstanding, payment history dan outstanding itu dengan hormat ya. Dengan ini kami sampaikan bahwa kami nama siapa, nomor kontrak SPK kreditnya gimana, segala macam-macam, mempunyai kredit hutang di bank BTN ini, dan kami berusaha untuk menyelesaikannya. Dan sudah ada calon pembeli yang ingin membeli rumah kami, ada beberapa calon pembeli. Untuk itu kami mohonkan 1 payment history, 2 outstanding loh. Dan kami mohon dipermudah segala urusannya. Demikian surat ini kami buat dan kami tunggu balasannya 7 hari kemudian, tanggal berapa sebutin dan jam berapa gitu. Nah itu awalan dulu gitu. Itu apa, ngumpulin data dan data-data dulu supaya kita negosiasi enak. Terus yang kedua baru masuk nanti ke tahap-tahap selanjutnya, itu minta SKMHT, APHT dan yang lainnya. SPK dari awal sampai akhir, karena Anda butuh perjanjian kreditnya biar Anda pelajari segala macam-macam. Terus Anda sudah bagus dikasih form segala macam-macam, tidak langsung tanda tangan. Dan itu penting gitu loh. Terus yang ketiga, baru nanti negosiasi dengan mereka semua gitu. Kayak calon pembelinya masih abu-abu, nggak apa-apa. Belum ada calon pembeli segala macam-macam, ya kita jual dulu sana. Anda buatin di OLX, di Facebook segala macam-macam, screenshot jadiin bukti gitu. Dan ini Anda harus siap ke pengadilan, karena kedepannya pasti lewat pengadilan gitu. Jadi kalau bank itu melelang seenaknya, Anda bisa lakukan perlawanan di pengadilan gitu. Ini sesuai dengan ini ya tuh
ada ini sesuai dengan ininya gitu. Jadi intinya apa? Jangan ini dulu, jangan apa tuh, jangan frustasi dulu segala macam-macam. Jika merasa diperlakukan tidak adil, nasabah bisa melakukan perlawanan terhadap lelang sepihak dari bank. Itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Proses lelang harus melalui putusan pengadilan. Langkah hukum dapat diambil dengan mengajukan gugatan ke pengadilan di negeri setempat. Jadi kalau bank nanti ke depan recovery datang segala macam-macam mau main lelang, ya itu kita dilindungi undang-undang kok gitu. Anda bisa melakukan apa gugatan dan yang lainnya, dan itu prosesnya panjang gitu, dan Anda harus siap seperti ini. Jadi hutang ini memang apalagi dengan bank BTN, BRI dan Mandiri dan yang lainnya, ini harus selesaikan. Kalau udah 3 tahun ini sudah mepet memang gitu. Jadi itu seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya beritahu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barnya sudah jadi. Ini ayo kawan, mari kita buat sob. Project